Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Sama-sama kita hormati sahibul bait beserta seluruh keluarga, tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin hadirat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah seorang sahabat. Setelah selesai disambut dan seterusnya, Nabi bertanya kepada sahabat itu, "Aina turidu an usolli?" Kamu mau saya sholat di mana di rumahmu ini? Lalu kemudian dia menunjukkan tempat sholat. Disinilah engkau sholat ya Rasulullah. Lalu Nabi sholat di rumah itu, dan tempat sujud Nabi di rumah itu dijadikan sebagai musolla. Itulah asal muasal kata musolla. Yang di tempat kita musolla itu artinya tempat sholat di luar rumah. Padahal makna musolla adalah tempat sholat di dalam rumah. Tempat Nabi sholat itu, tempat sujudnya itu dijadikan sebagai tempat mengambil barakah atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil adalah apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah hanya tempat tidur. Apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya tempat makan, maka di dalam rumah itu ada tempat sholat. Rumah saya kecil Pak Ustadz, tidak bisa dibuat ada tempat sholat khusus. Ya tidak apa-apa, karena hukumnya tidak wajib, bukan fardu, bukan rukun. Tapi kalau dibuat itu baik. Membuat satu tempat sholat di dalam rumah. Ada orang membuat satu tempat sholat, diletakkan sajadah, lalu kemudian dia sholat tahajud di sana. Setelah dia meninggal dunia, anaknya bangun tengah malam mau ke toilet buang air kecil, dia lihat di sini dulu almarhum bapak saya sholat tahajud malam. Maka dia pun ambil wudhu, dia tahajud di tempat itu. Kita sudah mengajar anak kita tanpa harus menjadi ustadz dan penceramah. Tidak dengan kata-kata, tapi langsung dengan perbuatan. Dan menurut mazhab Hambali, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, sepakat 4 mazhab bahwa yang namanya tawaf, yang namanya i'tikaf mesti di masjid. Tidak ada i'tikaf di luar masjid. Tapi menurut mazhab Hanafi, boleh perempuan i'tikaf di musolla al-bait, di dalam musola, tempat sholat di dalam rumah. Itulah mengapa kata Nabi SAW, ij'alu, jadikanlah sholat kamu itu fi buyutikum. Ij'alu, jadikanlah min sholatikum, sebagian dari sholat kamu itu di rumah kamu. Sholat kan di masjid Pak Ustaz, ya. Sholat subuh di masjid, sholat zuhur di masjid, sholat asar di masjid, sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid. Tapi sebagian sholat itu dijadikan di rumah. Maksudnya sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat wudu, sholat sunat tasbih, sholat berjamaah untuk mengajar anak-anak bagaimana tata cara sholat. Karena sholat tidak hanya bisa diajarkan dengan sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah. Sholat ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasyahudnya, ada i'tidalnya, ada salamnya. Sholat mesti dipraktekkan. Bagaimana posisi tangannya, bagaimana lututnya, bagaimana tasyahudnya. Itu semua berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya sampai ke rumah Sahibul Bait Haji Ibrahim Syah. Masih Kalimantan Timur. Beberapa kali tertidur sampai saya lihat udah hampir di tengah laut. Di jalan tadi. Danau.
Saya dengar Ustadz Atta nelpon, gimana? Udah ada ini, ada air. Oh, udah dekat katanya. Insya Allah. Akhirnya sampai ditakdirkan Allah kita bertemu pada hari ini. Amin. Perjalanan saya ini panjang, dari Pekanbaru, Riau, Jakarta. Dari Jakarta, Balikpapan. Dari Balikpapan, Samarinda. Dari Samarinda, Tenggarong. Tenggarong dulu. Oh, tak ingat, mutar-mutar udah, pusing-pusing. Habis itu sampai ke rumah Haji Ibrahim. Begitu sampai, saya lihat di luar kaca, saya bayangannya ini nanti kita bukan di masjid, bukan di hotel, di rumah. Oh, di rumah nyantai. Saya lihat wartawan banyak sekali. Dari dapur luar wartawan. Oh. Masya Allah, tabarakallah. Lalu keluar pengumuman kepada seluruh jamaah, harap jangan ada yang siaran langsung, siaran tunda boleh. Jadi maksudnya yang rekaman-rekaman tadi silakan simpan di handphonenya. Kalau mau diupload boleh begitu masuk 1 Januari 2022. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana di rumah kita itu ada tempat sholatnya. Terserah mau di dalam kamar itu ada pojoknya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki sehingga rumah kita itu nanti besar sebesar lapangan sepak bola. Amin. Saya mau mancing aja, tidak meminta supaya diaminkan. Kalau saya justru berpikir kalau sebesar lapangan sepak bola ngepelnya siapa? Tapi karena ibu-ibu sudah mengaminkan, disetujui oleh para malaikat, insya Allah terkabul. Amin. Tapi jangan lupa bahwa di dalam itu ada tempat sholat, bukan somat. Tempat sholat, tempat somat ini di kursi. Masya Allah, besar sekali kursinya. Bisa berdua saya di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa bisa jadi rumah kuburan? Karena orangnya mati. Kenapa orangnya mati? Karena tidak mengingat Allah. Masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkurullah. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah, kamatsalil ayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mayit. Mayit orang mati. Apa tanda orang hidup? Makan, kambing pun makan. Apa tanda orang hidup? Berjalan, kucing pun berjalan. Apa tanda orang hidup? Ngomong, ayam pun ngomong. Lalu apa tanda orang hidup? Orang hidup adalah orang berzikir. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Maka orang yang tidak berzikir berarti hantu. Jadi kalau suami ibu tidak berzikir, berapa lama lah ibu menikah dengan zombie? Jadi kalau istri bapak tidak berzikir, berarti selama ini bapak tidur dengan kuntilanak. Jangan heran kalau anaknya jadi tuyul, karena tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, rumah jadikan rumah yang berzikir. Anak jadikan anak yang berzikir. Keluarga berzikir. Masuk ke dalam rumah ini kita berzikir atau tidak? Berzikir. Saya kalau masuk ke rumah ini berzikir. Kenapa? Karena langsung melihat gambar orang yang sedang berzikir. Masya Allah. Setiap 10 menit ganti mikrofon. Tapi saya lihat 2:30. Sekarang sudah 2:30 lewat 10. Begitu rupanya aturannya. Bukan cuma kamera yang banyak, mikrofon pun banyak. Coba ibu bayangkan kalau di dinding rumah itu gambar artis. Setiap masuk ke dalam, nampaklah gambar artis. Yang susah siapa? Ibu. Karena ibu mesti mirip dengan artis itu. Kan paksa itu. Hidungnya mesti dipaksa mancung, alisnya mesti ujungnya tajam,
Susah. Tapi alhamdulillah rumah ini gambarnya adalah gambar ulama. Tuan Guru sepupu, Tuan Guru Ijai. Beliau, kita mengenal beliau dengan zikirnya, dengan sholawatnya, dengan majelisnya. Sudah meninggal dunia pun dengan haulnya terbesar di Indonesia, sampai jutaan orang datang. Makanannya disediakan oleh masyarakat. Begitulah rupanya kalau orang berzikir. Walaupun dia sudah tak ada di atas dunia, tapi orang tetap mengingat dia. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah, maka dijadikan Allah hati manusia itu terlalu teringat dengan dia. Kira-kira kalau kita mati masih diingat orang atau tidak? Ini jadi pikiran sama kita. Kadang saya terpikir, guru kumpul sudah meninggal sekian tahun, masih diingat orang. Abdul Somad begitu hilang Facebook, lupa orang. Jangan-jangan orang ingat sama engkau karena Facebook, Abdul Somad, karena Instagram, karena YouTube. Mudah-mudahan kita bersama ini hanya karena zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambut dengan zikir. Ustaz Somad datang ke rumah Haji Ibrahim Sahab, disambut dengan zikir. Zikirnya mana? Dipukul tadi, kelompok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Isi yang dibacakan oleh adik-adik kita tadi adalah zikir, sholawat, menyebut nama Nabi. Ketika mereka menyebut sholawat, kita yang mendengar pun ikut bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berzikir. Berapa kali saya datang pesta kondangan tidak disambut dengan zikir. Sudah datang siap, begitu sampai di lokasi tidak jadi saya masuk. Pulang saya langsung ke rumah. Yang nelpon itu yang ngundang sampai hati Ustaz Somad. Ya, kami susah-susah kirim surat undangan ke rumah. Kenapa nggak datang? Gimana saya mau masuk? Saya bilang disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mendengarmu. Menyanyinya pakai rok pendek, pentasnya tinggi. Susah, kita takut nanti duduk di situ makan salah suap. Hari ini kita sedang diajarkan luar biasa. Masuk ke rumah ada tempat sholat, di dinding ada orang yang mengingat Allah, disambut dengan sholawat. Di sebagian tempat ada juga yang nasyid nyambut sholawat ini perempuan. Perempuan yang menyambut. Perempuan yang menyambut, kalau anak-anak TK tak apa-apa. Ini yang menyambut anak-anak gadis. Ini bahaya. Bapak-bapak bisa lupa yang di rumah. Tapi yang menyambut adalah laki-laki. Karena sebagian mengatakan suara perempuan itu aurat. Suara perempuan yang mendayu-dayu, yang mendesah-desah. Kadang sebetulnya nasibnya tidak terlalu masalah, lagunya juga tidak terlalu masalah, lipstiknya yang masalah. Apalagi waktu masang bedak itu mati lampu, sebelah hijau, sebelah biru. Dia senyum, orang senyum. Nah, ini masalah. Saya yakin ibu-ibu tidak tersinggung. Kalau tersinggung berarti memang salah pasang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau punya lingkungan, buatlah lingkungan itu yang membuat kita saling mengingat kepada Allah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau punya gambar, buatlah gambar itu yang membuat kita mengingat kepada Allah. Gambar Ka'bah, gambar ulama, gambar Masjidil Haram, gambar Masjid Nabawi. Kalau punya rumah, buatlah di lantai rumah itu yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau punya handphone Pak Ustadz, buatlah gambar handphone itu yang mengingatkan kita kepada Allah. Saya dulu handphone saya, kalau saya lihat ingat saya kepada Allah. Gambar apa? Gambar liang lahat. Saya pergi ke acara pemakaman ketua masjid meninggal. Begitu sampai di tempat pemakaman, saya lihat sunyi, berdua sama tukang gali kubur. Katanya ada yang meninggal Pak. Iya. Mana? Belum datang katanya. Saya terlalu cepat ternyata. Oh, kesempatan. Saya foto liang lahat itu. Saya foto, saya jadikan wallpaper. Setiap ingat, takut bodoh. Sampai akhirnya saya musafir bawa mobil sendirian jam 2 malam. Sampai di tengah jalan, gelap sendirian, saya tengok, saya ganti. Ya itulah. Nada panggilan, nada dering yang mengingatkan kepada Allah.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tala'al badru alaina. Bagus. Ini dibuat nada panggilan, nada-nada lagu-lagu yang melalaikan kepada Allah. Iya, kalau dia berbunyi di rumah. Kalau berbunyinya pas sholat berjamaah lupa matikan handphone, senyum imamnya, makmumnya ketawa. Buatlah sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Punya istri yang mengingatkan kepada Allah. Bang, ingat Allah bang. Ini abang nampaknya udah batu-batu, jangan-jangan gak sampai hari Jumat. Punya suami yang mengingatkan kepada Allah. Adinda pakai baju panjang, kerudungnya panjang, jilbabnya panjang. Jangan sampai kau menutup aurat nanti setelah pakai kain kapan. Mohon maaf, di kampung kita ini ada kain kapannya pakai rok pendek? Gak ada. Semua kain kapan pasti tertutup auratnya. Kain kapan menutup dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai seumur hidup tidak pernah menutup aurat. Sekali menutup aurat pakai kain kapan. Begitu kalau memberikan nasihat, tulis di dinding kamar, pakailah kain yang menutup aurat. Jangan sampai menutup aurat hanya ditutup dengan kain kapan. Hadis Nabi Ustaz? Bukan, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman, bersahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Malam-malam dia telepon jam 2 malam. Assalamualaikum. Sudah tahajud? Kata dia. Ada itu namanya tahajud call. Saya pun tahunya dari jamaah juga pas pengajian tanya jawab. Nanti saya berikan mukadimah, habis ini kita tanya jawab insyaallah. Tolong pertanyaannya yang agak berkualitas. Di beberapa jamaah ini pertanyaannya, Ustaz, apakah bumi itu bulan? Apa hubungannya dengan ibadahmu? Memangnya kalau bumi ini peta, kenapa rupanya? Jadi rupanya ada pertanyaan waktu saya ngisi pengajian sama anak-anak muda. Ada satu anak muda nanya, Ustaz, boleh nggak tahajud call? Bagus, saya bilang. Tahajud call itu apa? Malam-malam nelpon Pak Ustaz. Oh bagus, mengingatkan kawan sama tetangga untuk sholat, bagus. Tapi yang saya telepon pacar saya. Kenapa kalian pacaran, anak-anak muda bisa pacaran? Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Yang 2 malam telepon, hai akhi ukhti. Tidak ada pacaran syariah. Itu nanti kau dipermainkan setan. Berawal dari telepon tahajud, kirim-kiriman foto, kirim-kiriman video. Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi dia mengajak kepada jalan-jalan menuju perbuatan zina. Sejak itu saya sampaikan kepada anak-anak muda, anak-anak muda, kalian sudah hijrah, sudah pengajian, stop, tidak pacaran. Siap. Sejak mendengar pengajian ini, insya Allah semua yang pacaran putus. Diam semuanya. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya orang tua yang mengingatkan kepada Allah. Ini banyak sekarang orang tua mengingatkan kepada masa depan. Nanti kamu kalau kuliah jurusannya apa? Jangan jurusan agama, nanti gak bisa kerja. Nanti kalau kamu sudah kerja, sudah punya rumah, sudah punya mobil, carilah suami orang yang kaya raya. Kalau yang miskin jangan diterima, walaupun kau jadi tua bangka. Ini bukan mengingatkan kepada Allah, tapi melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pula orang tua ini pun tahunya dari jamaah juga. Ustaz Somad, boleh nggak kalau jilbab saya agak dibuka sedikit rambutnya? Jilbab apa ini? Ini namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Yang namanya hijab jilbab itu seluruhnya tertutup, longgar, tidak transparan, tidak rapat, tidak sempit. Kenapa mesti dinampakkan? Kata emak saya, kata mama, kata mami, nanti kalau jilbabnya terlalu rapat susah dapat pasangan. Kata dia, saya mesti pacaran. Pacaran berdosa. Kata mama, yang nanggung dosanya mama. Jadi sebenarnya bukan kenakalan remaja,
bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan M3, mak-mak milenial. Tapi saya yakin dan percaya, kenapa anak-anak muda, anak-anak kita soleh dan solehah, itu pastilah karena masyarakat kita, masyarakat yang mengingatkan kepada Allah. Berawal semuanya dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Insya Allah rumah ini adalah surga. Terang benderang. Apa tak terang, lampunya hidup. Tenang adem ayam. Apa tak adem ayam, kipasnya besar, kata jamaah. Tenang itu letaknya di hati. Walaupun rumahmu sebesar lapangan sepak bola, tapi kalau hatimu sempit, kau bunuh diri. Orang-orang di Eropa, di Amerika, di Jepang bunuh diri, angka bunuh diri tertinggi di dunia. Bukan di Indonesia, bukan di Afrika, bukan di negeri miskin, bukan di negara tertinggal, tapi justru di negara maju. Kenapa? Karena hati sempit, tidak mengingat Allah. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang tidak berzikir mengingat Allah, kami ikatkan dia dengan setan. Setan itulah menjadi qarin. Setan yang selalu menyertai kita namanya setan qarin. Beda setan sama jin, Pak Ustadz. Nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin Islam. Jin yang jahat namanya setan. Kawan saya ada juga yang jahat, Pak Ustadz, setan. Karena setan terdiri dari dua. Ada setan manusia, ada setan jin. Tapi justru kebalikan kita. Kita mengatakan semua yang kita tidak senang setan. Pakai sendal, sendalnya putus, setan. Mana ada sendal setan? Masuk kucing ke rumah, nabrak tempat air minum, kucing setan. Untung kucingnya nggak jawab, yang setan sampean gitu ya. Jadi setan itu syayatinul jinni wal insi, setan yang berasal dari kalangan jin dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kerjanya berbisik-bisik. Tetangga saya ada suka bisik-bisik, Pak Ustadz. Itu namanya tetangga setan. Jadi harus diruqyah, bacakan ayat kursi. Tapi dia lebih hafal dari saya, Pak Ustadz. Itu menunjukkan bahwa setan bisa masuk ke siapa saja, maka kita mesti menjalankan ajaran Islam secara total. Dari rumah, dari bertetangga, dari menutup aurat, dari bagaimana cara bertamu. Mengukur iman, kadang orang menganggap mengukur iman berapa kali pergi haji ke Makkah. Mengukur iman berapa kali tawaf sa'i di Makkah. Mengukur iman berapa ribu tasbihnya. Tapi kata Nabi ada cara lain mengukur iman. Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Hari ini iman sedang diukur dan Sahibul Bait sedang mengukur imannya dengan memuliakan kita. Ini kan tidak semuanya Sahibul Bait kan? Kebanyakan tamu kan? Kita sedang dimuliakan hari ini. Sajadahnya diletakkan di atas karpet, karpetnya diletakkan di atas tikar, tempat duduknya 3 lapis. Bayangkan, dimuliakan. Ustadz Abdul Somad dikasih kursi. Orang sekarang susah mencari kursi, sampai menebar baleho untuk dapat kursi. Saya dikasih kursi. Air minum diberikan sampai melimpah ruah. Tadi dibisikkan ke saya, Ustadz Somad, teh ada, kopi ada. Masya Allah, tabarakallah. Kopi tidak saya ambil, teh tidak saya ambil. Yang saya ambil cuci tangan, hand sanitizer, tisu disediakan lengkap. Ada tisu kering, ada tisu basah. Setahu saya tisu basah ini untuk anak kecil, bayi tisu basah untuk fresh, menyegarkan. Tangan tadi dalam perjalanan jauh, mungkin tangannya berkeringat supaya segar. Kita kan kalau naik pesawat itu dikasih sama pramugari tisu basah, berasap dia saking berasap. Tiba-tiba ada orang baru pertama kali naik pesawat, disangkanya itu roti, dikunyahnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya orang nyaman.
Terkadang kita mengkotak-kotakkan tetangga, tamu kita berdasarkan derajat status sosial. Kalau yang datang bertamu itu RT, air putih, RW, kopi ginseng, Pak Kades, Pak Lurah, kopi susu. Padahal derajat manusia ini sama. Semua manusia ini dari tanah. Oh, jadi semua manusia dari tanah, Pak Ustadz? Iya. Kalau memang semua manusia dari tanah, kenapa sifatnya tidak sama? Iya, karena memang tanah tidak sama. Tetangga saya itu selalu mengganggu, berarti dari tanah sengketa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ustaz Somad, memperlakukan tamu mesti sama. Betul. Kalau memang sama, kenapa Ustaz dikasih kursi? Kenapa kami tidak? Karena saya ceramah. Tak mungkin saya bicara di bawah, tak kelihatan. Jadi bahwa kita punya kelebihan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau melihat siapa yang punya kelebihan, nanti di surga Jannatul Firdaus barulah kelihatan. Ternyata rupanya ibu yang bukan ustadz, yang bukan dokter, yang bukan MA, yang bukan LC, yang bukan ulama, tapi boleh jadi karena hatinya lebih ikhlas, dia lebih dulu masuk surga. Ibu biasa saja, ibu rumah tangga, hatinya bersih, tidak riba, tidak namimah, tidak adu domba, tak membuka aurat, melayani ke rumah anak, keluarga, suami dengan baik, berzikir, baca selawat, masuk dia ke dalam surga karena amal solehnya. Walaupun dia bukan ulama, begitu dia masuk surga, dia tanya malaikat, Ustadz yang ke rumah saya kemarin masuk surga enggak malaikat? Kata malaikat, dia sudah lama dari tadi nunggu. Amin. Nampaknya dia enggak setuju saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini hanya sekejap saja. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Banyak orang mengatakan hidup di dunia 63 tahun. Dulu katanya hidup di dunia ini nunggu tua, nunggu sakit. Dulu nunggu tua, nunggu sakit. Sekarang anak muda meninggal dunia. Kenapa? COVID-19. Maka mesti protokol kesehatan. Jaga jarak di antara kita. Cuci tangan, hand sanitizer. Tutup mulut pakai masker. Kenapa mulut dengan hidung ditutup? Karena COVID menjalar, menular melalui mulut. Mudah-mudahan COVID ini tidak bermutasi canggih, bisa menular melalui telinga. Bayangkan kalau COVID ini bermutasi tahun 2000 sekian, dia bisa melalui telinga, maka tak ada lagi tausiah. Kenapa gunanya lagi ceramah? Sekarang buktinya tak ada gunanya senyum. Dulu kita kalau mau foto senyum, smile, semuanya nyebut buncis, buncis. Sekarang tak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena mulut tertutup. Mau senyum, mau tidak, mau nampak gigi, mau tidak, mana orang tahu. Tapi insya Allah, karena kita banyak berzikir dan berdoa, COVID itu akan segera mudik pulang kampung. Kabarnya dia tidak pulang kampung ini karena ada larangan mudik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini sementara. Sampai berapa lama lah kita hidup ini? Sampai matahari redup, kita pun lanjut perjalanan. Panas terik, mampir sebentar di bawah pohon kayu rindang untuk menunggu matahari redup. Begitu matahari redup, kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan kita ini yang panjang. Hidup singkat, perjalanan panjang. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Tenggarong, dari Tenggarong ke Samarinda. Begitu juga dengan perjalanan kita dari alam roh. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang terbersit, terlintas di hatinya, saya sepertinya pernah melihat Ustadz Somad, tapi kan saya baru pertama kemarin Ustadz datang, pertama kali. Kok sepertinya pernah melihat Bapak? Berarti kita pernah ketemu di alam roh. Waktu itu roh kita papasan, entah lagi belanja di pasar atau di mall. Belum masuk ke dalam jasad. Kalau pernah merasa ngelihat orang tidak satu sekolah, tidak satu kampung, bukan keluarga, bukan teman, bukan sahabat, seperti pernah ketemu, sesungguhnya roh kita pernah berpapasan di alam roh. Tapi nggak bisa ngomong gitu sama Pak Polisi. Pas kita ketemu, loh, seperti kita pernah ketemu. Iya, aku kan yang menilang kau kemarin.
Setelah dari alam roh masuk ke dalam alam rahim. Berapa lama di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Setelah ada operasi sesar tidak bisa lebih dari 9 bulan 10 hari. Dokter akan ngasih tahu ini hanya dalam 40 minggu. Setelah lebih 40 minggu 9 bulan 10 hari, kalau lebih dioperasi. Kalau zaman dulu sebelum ada operasi, sebelum canggih kedokteran, orang bisa di alam rahim itu sampai 2 tahun. Paling lama dalam rahim 2 tahun. Begitu dalam kitab-kitab fikih. Begitu lahir langsung lari melompat punya gini. Lalu kemudian setelah lahir ke atas dunia berapa lama? Merangkak, berjalan, berlari, makan, minum, merangkak, berdiri, jatuh, berjalan, berlari, kencang, sakit pinggang, pakai tongkat, sakit, mati. Yang normalnya begitu. Ada juga yang tak normal. Ceramah, mati. Ada juga yang tak normal. Nguap, mati. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan catatan takdir macam-macam. Tapi yang kita inginkan adalah hidup kita ini bermanfaat buat orang banyak. Siapa yang paling bermanfaat hidupnya? Orang kaya bangun masjid. Siapa yang paling bermanfaat hidupnya? Orang kaya membuat sekolah tahfiz Al-Quran, buat panti asuhan anak yatim, panti jompo orang tua terlunta-lunta. Pergi dia ke tempat jalan orang-orang yang ada di pasar, di kota besar, dia bawa truk. Semua anak yatim, fakir miskin yang ada di lampu merah, angkut semuanya. Dia buatkan rumah gratis untuk orang tua jompo yang tak punya anak, yang tidak terurus. Kira-kira baik apa tak baik ini? Baik. Maka jangan ajarkan anak kita untuk hidup miskin susah melarat. Anakku, kita mesti susah melarat biar cepat masuk surga. Ajarkan kepada mereka, kau mesti kaya raya, kau mesti bangun sekolah tahfiz Quran. Anakku, kau mesti menyekolahkan anak yatim fakir miskin yang tak bisa bayar uang sekolah. Ada nasihat ibu begitu ke anak-anak ibu? Kalau sudah ada, alhamdulillah, lanjutkan, teruskan. Kalau belum ada, sampaikan seperti itu. Kalau tidak ingat, putarkan aja video saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat buat orang banyak dengan jabatan, jadi camat, jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Bermanfaat untuk orang banyak. Selama dia menjabat, berapa masjid yang dia bangun? Berapa sekolah yang dibebaskan uang sekolah gratis? Berapa orang melahirkan susah diberikan BPJS gratis, sekolah, pendidikan, kesehatan? Maka bermanfaat buat orang banyak. Saya tidak kaya, saya tak punya jabatan. Saya berharap dengan tausiah ceramah-ceramah ini bermanfaat buat orang banyak, insya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selalu mendengar ceramah Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya sebelum tidur malam mendengar ceramah Ustadz, yang sebelumnya dia mendengar lagu joget-joget hampir kakinya terkilir jatuh. Sekarang sejak mendengar ceramah dia menjadi baik Pak Ustadz. Mudah-mudahan itulah yang mengalir ke makam Abdul Somad, insya Allah. Ya, kuat-kuat amin ya, belum mau mati lagi. Nanti tidak bisa di request. Kalau mau mati dalam perjalanan bisa saja mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya selalu siap mati. Karena naik pesawat itu nggak ada talinya. Pesawat itu tidak menggantung pakai tali seperti anak pakai ayunan. Bisa saja jatuh ke laut, bisa saja jatuh ke hutan, bisa saja mati sudah lama. Yang penting kita naik, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tiba-tiba ada yang membangunkan. Pak, bangun. Apa? Minum air putih. Oh. Ustaz bangun. Kenapa? Kita sudah sampai Balikpapan. Oh. Tapi ada masanya nanti tiba-tiba kita terbangun. Marabbuka. Jangan terkejut. Kenapa? Karena semua pasti akan melewati zaman masa itu. Betul. Siapkanlah untuk menjawab pertanyaan itu. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang beriman dengan ucapan kata-kata yang kokoh.
Itulah dia kata-kata yang kokoh bisa menjawab marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma imamuka Al-Quran, ma qiblatuka Ka'bah, man ikhwanuka al-mu'minun wal muslimun al muslimat wal mu'minat. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad SAW. Siapa imammu? Al-Quran. Mana kiblatmu? Ka'bah. Siapa saudaramu? Orang beriman. Tapi itu jangan dihafal. Kau nggak sholat? Aku udah hafal. Bocoran soalnya. Dia bukan hafalan. Dia dijawab dengan amal soleh. Dia dijawab dengan iman. Dia dijawab dengan amal. Iman belum diakui sebagai iman sebelum beramal, makanya selalu digandengkan illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman dan beramal soleh. Kebersamaan kita yang sementara ini insya Allah, lalu kemudian sampai masanya jalan sana jalan sini, masak sana masak sini, ngepel sana ngepel sini, arisan sana arisan sini, kerja sana kerja sini, akhirnya kita pun mati menghadap Allah. Yang kita inginkan adalah dalam keadaan husnul khatimah, mulutnya mengucapkan la ilaha illallah. Syukur-syukur di rumah suaminya yang membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Inilah ceramah Ustadz Somad. Seringkali kalau contoh orang mati, istrinya yang meninggal. Oke, kita balik. Istrinya lah yang kalau bisa membisikkan ke telinga suaminya la ilaha illallah. Ibu harus tegak, ibu harus kuat, ibu harus berani membisikkan itu ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Praktekkan nanti jam 5 subuh. Kalau bapak itu tak bangun-bangun juga, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis tak juga dia bangun. Praktekkan lagi tadi. La ilaha illallah. Kok kau talkinkan aku sekarang? Aku kan belum mati. Ini baru geladi kotor, Ben. Nanti sampainya ku bisikkan betulan baru kau tahu. Karena kalau tidak dicoba nanti ibu grogi. Bisa-bisa nanti bisikannya bunyinya lain. Surat tanah mana? STNK BPKB kok mati? Sekarang ibu boleh tersenyum, sekarang ibu boleh tertawa, tapi nanti ketika membisikkan itu pas barulah ingat. Inilah ceramah Ustadz Somad dulu di rumah Haji Imam Sah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang ingin jadi pejabat, jadi pejabat. Tidak semua orang ingin jadi kaya, jadi orang kaya. Tidak semua orang ingin terkenal, jadi orang terkenal. Tapi tidak semua orang yang takut mati pasti tidak mati, karena dia pasti mau takut, mau berani, mau ngeri, mau cemas, mau takut mati, kematian tetap akan datang. Aina mata kuno, dimanapun kau berada, yudrikumul mautu, kematian akan datang. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kau bersembunyi di dalam kotak kayu yang kokoh, diikat, dipaku, digembok, malaikat maut tetap juga akan datang mencabut nyawamu, keluar dari kulit, keluar dari ujung kaki, terasa dingin. Ustadz kayak pernah mati aja? Belum, tapi cerita-ceritanya sudah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tanda-tanda mati itu tidak diberitahukan kepada kita? Karena kalau diberitahukan kepada kita, kita tidak akan bisa berusaha, karena selalu ingat mati saja. Maka Nabi memberikan tanda-tanda besarnya saja, bahwa kita akan mati, bahwa kita ini semuanya hidup sementara. Berapa banyak satu hari kadang berdiri bendera putih sebentar di gang ini, sebentar di ujung jalan ini. Saya pernah selama COVID-19 ini ikut pemakaman jenazah tiap hari sampai berhari-hari. Hari ini ziarah pemakaman sana, besoknya pemakaman lagi di sana, besoknya pemakaman lagi di sana. Dulu meninggal itu orang jauh, teman, kawan, sahabat dari kakak, ipar, suami, adik, ponakan, jauh. Tapi hari ini teman,
tetangga, kawan, ustaz, keluarga. Begitu cepat kematian, begitu banyaknya orang meninggal dunia. Ini mengingatkan kita apa? Bahwa hidup ini akan berakhir. Yang kekal abadi adalah kalau pernah tanganmu mengusap kepala anak yatim, kalau pernah duit kau berikan untuk fakir miskin, kalau pernah membelikan beras untuk orang yang tak mampu, kalau pernah kakimu melangkah ke masjid, kalau pernah lidahmu memberikan nasihat, kalau pernah matamu menengok Al-Quran, kalau pernah telingamu mendengarkan zikir, maka ketika kau di alam barzah dikubur sendirian, saat bangun dari kubur, tiba-tiba kau melihat ada sesosok manusia, padahal dia bukan manusia. Kamu siapa? Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Kalau baik perbuatan kita, maka baiklah bentuk dia. Begitu kita lihat bentuknya sangat menyeramkan, kamu siapa? Akulah perbuatanmu. Kenapa kau seperti hantu? Karena kaulah hantu yang sebenarnya. Kalau baik amal kita, maka yang menemani kita di alam barzakh itu orang yang baik, lembut. Dia yang akan membantu kita menjawab, dia yang akan membimbing kita. Siapa kamu? Aku sedekahmu. Siapa engkau? Aku sholat tahajudmu. Siapa engkau? Aku bacaan Quranmu. Tiap malam kau baca Quran. Ganteng, putih, bersih, anak muda, perkasa. Ternyata bacaan Quran yang sempurna 30 juz. Tiba-tiba yang menemani kurus kering. Kau siapa? Akulah bacaan Iqra. Bataba batasa basasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang singkat kita isi dengan amal soleh. Apalah gunanya Ustaz Abdul Somad terbang ke sana terbang kemari? Insya Allah ini bernilai amal jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. Itu kan bagi orang menuntut ilmu. Ustaz Somad kan keluar untuk mengajar. Saya tidak pernah berniat mengajar, saya selalu berniat menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak mesti dengan tuan guru. Menuntut ilmu melihat jalan, melihat orang, melihat rumah, sedang menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia ambil ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala silaturahim, dapat pahala memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi athari, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim.